Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Masjid Syamsul Huda, Kota Madiun. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam nuansa ibadah insyaallah. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi. Mengingatkan kondisi kita pagi ini yang baru saja bangun tidur. Pada waktu kita tidur, hakikatnya kita sedang mati sesaat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita sehingga kita bisa beraktivitas. Dan ada satu hal yang menarik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, dan dia mengetahui apa yang akan kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah bangkitkan kalian di waktu siang untuk menjalani hidup sampai batas waktu tertentu. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah Ta'ala akan menceritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat yakin dengan kita sendiri mengukur diri kita bahwa hari ini pasti kita akan berbuat maksiat hari ini. Sehingga begitu kita bangun sampai nanti tidur lagi di waktu malam, dalam perjalanan selama satu hari ini, kita pasti akan berbuat maksiat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia tahu hambanya yang mau berbuat maksiat ini tetap memberikan kasih sayang kepadanya. Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Allah tahu maksiat yang nanti akan kita kerjakan. Sehingga kita tidur dalam posisi diwafatkan oleh Allah. Dan kemudian kita dibangunkan oleh Allah untuk nanti menjalani maksiat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat di waktu siang. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa kepada hambanya. Andaikan kita sebagai makhluk yang masih memiliki kebencian yang besar, mungkin punya sifat kasih sayang tapi masih rendah tingkatannya. Jika misalnya kita mengetahui ada orang yang kalau kita izinkan untuk masuk ke dalam ruangan, dia akan membuat masalah, mungkin kita akan menolak orang itu. Kamu mau masuk sini, tapi nanti kau akan bikin masalah. Kau nggak boleh masuk. Kita dalam posisi diwafatkan oleh Allah pada waktu malam, lalu kemudian Allah bangunkan kita dan kita akan bikin masalah. Kita akan membuat masalah sampai kemudian kita diwafatkan kembali oleh Allah nanti malam. Dan demikian terus berputar. Apalagi yang dilakukan oleh hamba yang berbuat kesyirikan. Saat hamba musyrik ini tidur, Allah bangunkan. Kemudian dia bisa beraktivitas di siang hari. Padahal Allah tahu ini orang nanti siang harinya akan berbuat syirik. Hadza min lutfillahi ta'ala
Dan itulah bagian dari kelembutan Allah Ta'ala kepada para hambanya. Sampai kemudian sang hamba ini menyadari akan kekurangan dirinya, kemudian dia mau bertobat bagi siapa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Karena itu dengan menyadari akan hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, sudah selayaknya kita banyak mohon ampun kepada Allah, karena kita ini banyak salah, banyak dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membangunkan kita di waktu pagi, padahal Dia tahu bahwa di hari ini kita pasti akan berbuat maksiat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di salat subuh tadi kita mendengarkan bacaan surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan sebuah pernyataan, qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan adalah orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum ila sama'i fis salah. Dulu para sahabat pada waktu mereka salat, mereka melihat ke arah atas. Saat salat melihat ke arah atas. Falamma nazalat hadhil ayah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika turun ayat ini, surat Al-Mu'minun yang menceritakan tentang bagaimana karakter orang mukmin yang bahagia, lalu kata Muhammad bin Sirin, khafadu absarahum ila maudhi'i sujudihim. Kemudian sejak saat itu mereka pun menundukkan pandangannya ke arah tempat sujud. Dan ini bagaimana respon yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan peringatan. Orang yang beruntung di kalangan orang mukmin adalah orang yang salatnya khusyuk, dan mereka memaknai khusyuk itu salah satunya adalah nunduk ketika dia salat. Dalam riwayat yang lain Muhammad bin Sirin mengatakan, wa kanu yaqulun, dan para sahabat mengatakan, la yujawizu basarahu musallahu fa in kana qad i'tada an-nadharu falyaghmid. Pandangan mereka tidak melebihi dari tempat salat mereka. Dan ujung dari tempat salat kita yang paling depan adalah tempat sujud. Apabila sampai pandangannya melebihi itu, mereka mengatakan falyaghmid, maka hendaknya dia merem agar tidak terganggu dengan aktivitas yang ada di depannya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda mungkin sudah pernah belajar tentang bagaimana belajar khusyuk dalam salat dan sudah menghatamkan buku tafsir salat. Di masjid ini sudah khatam? Sudah. Dan belum ada buku jilid yang kedua, sehingga teman-teman yang berada di Madiun sudah selesai membaca buku tafsir salat. Secara sederhana, khusyuk dalam salat mudah dipelajari dari sisi teori. Tapi yang sulit di mana, Pak? Mempraktekkan. Kita sudah diperkenalkan bagaimana sih definisi khusyuk dalam salat dan bagaimana cara agar kita bisa khusyuk dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bisa bagi khusyuk menjadi dua. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Khusyuk fisik artinya ketika seorang itu salat, fisiknya tidak banyak bergerak. Pandangan matanya nunduk ke arah bawah, melihat ke arah sujud, tidak tolah-toleh, tidak mengarah ke atas. Praktek seperti ini, itulah bentuk khusyuk secara fisik. Dan beberapa orang saleh yang dikenal salatnya sangat khusyuk secara fisik, sampai digambarkan ketika mereka salat ada burung yang hinggap di kepalanya, burung itu nggak geser. Saking khusyuknya orang tersebut.
Seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kalau beliau salat saking khusyuknya sampai ada burung yang hinggap di kepalanya, dikiranya itu bukan manusia, dikiranya makhluk yang mati. Fisiknya tenang, tidak banyak bergerak, sehingga membuat burung tidak takut untuk hinggap di tempatnya. Bentuk khusyuk secara fisik semacam ini, insya Allah masyarakat Indonesia sudah sangat bagus. Kita sudah terlatih ketika sholat tidak banyak gerak, tidak tolah-toleh, tidak lirak-lirik, tapi fokus secara fisik. Sehingga untuk khusyuk fisik, semoga kita sudah terbiasa untuk melakukannya, bisa kita lanjutkan. Karena ini termasuk di antara khusyuk yang disyariatkan. Selanjutnya ada jenis khusyuk yang kedua, yaitu khusyuk batin. Jenis khusyuk yang kedua yaitu khusyuk batin barangkali lebih sulit untuk diwujudkan daripada khusyuk yang pertama. Ada banyak orang yang mungkin fisiknya berada di masjid, tapi batinnya keluar dari masjid. Sebab hati ini lebih susah untuk ditenangkan daripada badan. Terkadang badannya diam, tapi hatinya keloyongan kemana-mana. Ada yang sudah sampai dapur, ada yang sudah mikir sampai di tempat parkir, ada yang mikir di tempat-tempat yang lain. Ini batin lebih susah untuk ditenangkan daripada badan. Nah, yang menjadi perjuangan kita adalah bagian yang kedua ini. Bagaimana caranya agar batin juga ikut khusyuk, tenang di dalam masjid, sebagaimana fisiknya khusyuk, tenang di dalam masjid. Sehingga kalau kita sudah berhasil mengajak badan ini enggak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, nunduk memandang tempat sujud, fokus untuk melakukan sholat, badannya tidak melakukan apapun. Maka berikutnya PR yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengajak batin ini untuk tidak banyak bergerak, diam dalam sholat bersama dengan badannya. Baik. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bagaimana cara yang paling gampang untuk mengajak batin itu bisa tenang, fokus dengan kegiatan sholat yang dia kerjakan. Kata beliau, wal khusyu'u fis salati innama yahsulu biman faragha qalbuhu laha washtaghala biha amma adaha. Dan khusyuk dalam salat hanya bisa didapatkan bagi orang yang hatinya fokus mikir salat dan sibuk dengan kegiatan salat, lalu dia tinggalkan pikiran yang lain. Wa atharuha ala ghairiha, dia lebih mementingkan salatnya dibandingkan yang lain. Wa hina idzin takunu rahatan lahu wa qurrata ainin. Ketika itulah salat bisa menjadi penyejuk jiwanya dan tempat dia untuk beristirahat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini catatan yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk tafsir alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata beliau, khusyuk dalam salat hanya bisa didapatkan apabila orangnya bagaimana? Fokus dengan salatnya. Lalu dia tinggalkan semua pikiran-pikiran yang lain. Apa sih yang menjadi atau yang menyebabkan batin orang itu enggak fokus? Karena dia masih mikir yang lain. Pada waktu dia masih mikir yang lain, maka pikiran itu jadi enggak tenang. Sebagai contoh sederhana, kalau Anda di sini sedang berada di dalam majelis mendengarkan kajian, tapi tiba-tiba Anda mendapatkan kabar melalui WA yang Anda baca di rumah kebakaran. Badannya di sini, pikirannya di mana? Bisa jadi sudah sampai rumah. Dan misalnya Anda nggak berani untuk beranjak dari tempat duduk, tetap berada di sini. Apapun yang terjadi, pokoknya saya nggak bergerak. Bisa jadi
Anda tidak akan bisa fokus untuk kajian. Badannya ada di masjid, telinganya mendengar, tapi batinnya lari sampai rumah. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Sehingga orang yang fokus adalah ketika dia tinggalkan kegiatan yang lain demi memikirkan kegiatan yang sedang berlangsung, yang sedang dia jalani. Wa atharaha ala ghairiha, dan dia lebih mementingkan salatnya dibandingkan yang lain. Kalau bisa seperti itu, insya Allah dia khusyuk. Baik. Oleh karena itu jamaah, untuk mewujudkan khusyuk dalam salat, di situ ada persiapan dan ada proses. Bagian yang pertama untuk persiapan. Persiapan apa yang perlu dilakukan agar orang itu khusyuk dalam salat? Intinya adalah jangan bebani pikiran Anda sebelum melaksanakan salat. Kita diajarkan sebelum salat ngapain? Sebelum salat ngapain? Wudu terlebih dahulu. Wudu itu sebagai syarat agar kita suci dari hadas. Karena kita sebentar lagi mau menghadap Sang Kuasa, maka sebelum menghadap, sucikan dulu dirimu dari hadas besar maupun kecil. Sehingga ada muqaddimah sebelumnya. Salat tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Udahlah, yang penting kamu datang ke masjid, duduk, salat. Nggak bisa. Ada pengantar yang diberikan oleh syariat agar ketika salat orang itu bisa lebih fokus. Udah? Lalu kita diajarkan, tinggalkan semua pikiran-pikiran agar tidak kau bawa ketika salat. Mungkin masih mikir dagangan, mungkin rencana setelah salat, mungkin masih mikir setelah ini mau ngapain dan seterusnya. Tinggalkan semuanya. Anda hanya butuh waktu tidak lebih dari 10 menit untuk hanya fokus dengan kegiatan salat. Pikiran yang lain tolong tinggalkan dulu. Mari kita fokus hanya dalam waktu 10 menit saja. Bagian inilah yang cukup berat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau bisa seperti itu, khusyuk. Tapi kalau masih nempel, masih kepikiran, walaupun hanya dalam 10 menit malah kepikiran terus. Ya bagaimana mungkin bisa khusyuk dalam sholat? Karena itulah, orang yang terlalu punya banyak masalah, biasanya lebih sulit untuk khusyuk daripada orang yang hatinya kosong dari masalah. Kalau orang terlalu kepikiran dengan keluarganya, kepikiran dengan istrinya, kepikiran dengan anaknya, kepikiran dengan dagangannya, kepikiran dengan kendaraannya, kepikiran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Biasanya orang seperti ini lebih susah untuk diajak khusyuk dalam sholat. Karena dia terlalu banyak beban pikiran. Tapi kalau orang hidupnya lebih nyantai, beban pikirannya lebih longgar, umumnya lebih mudah untuk diajak khusyuk dalam sholat. Coba kita sholat subuh tadi berapa menit, Pak? Ada 10 menit? Sholat subuhnya saja. Mungkin ada ya 10 menit. Anggaplah 10 menit. Anggaplah 10 menit. Kadang begini, Pak. Orang kalau nggak bisa meninggalkan kesibukan di luar, yang seharusnya dia sedang melakukan kegiatan tertentu, kesibukan itu dibawa. Sebagai contoh, dengerin khutbah Jumat. Nabi SAW melarang kalau sedang dengerin khutbah Jumat, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa lagi, nggak boleh mainan kerikil dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar jamaah bisa fokus dengerin khatib. Karena Jumatan itu sebentar, hanya butuh waktu setengah jam. Tapi kadang ada orang kesibukan di luar masih dia bawa. Sehingga dia main HP, dia WA-WA-an, bahkan dia kadang belanja, kadang transaksi di saat dia mendengarkan khutbah Jumat. Telinganya mungkin mendengar, tapi hatinya enggak fokus, sehingga dia masih membawa kesibukan di luar, dibawa masuk ke dalam. Itu contoh orang yang belum bisa meninggalkan kesibukan luar sampai di dalam. Ada juga misalnya dalam forum kajian, yang belakang ngobrol berdua, bahas masalah bisnis yang dia jalani, atau bahas masalah kegiatan yang dia lakukan. Padahal dia sedang di forum kajian. Dia masih punya waktu yang lain. Andaikan ini dia tinggalkan, dia bisa dengerin ke depan.
Tapi karena dia belum melepaskan kesibukan di luar, dia bawa ke dalam, akhirnya ganggu aktivitas dia yang ada di dalam. Itu contoh sederhana orang yang belum bisa meninggalkan kesibukannya di luar. Nah, ketika sholat, kesibukan itu nempel di batin. Lalu pada waktu sholat, kepikiran terus, melayang-layang. Akhirnya dia saat sholat, tidak mikir sholatnya, tapi mikir yang lain. Karena itu, kunci khusyuk dalam sholat, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kau lepaskan pikiran-pikiran yang lain. Begitu masuk ke dalam masjid, sudahlah tinggalkan dulu pikiran-pikiran itu. Mari fokus untuk mikir sholat. Nanti setelah selesai sholat, kau mikir lagi yang itu, silahkan. Nah, meninggalkan kayak gini berat gak Pak? Berat ya? Pak, kalau ninggalin HP bisa Pak. Nih HP tak matikan, tak masukkan tas. Dah, sudah, saya tidak kepikiran apapun. HP saya silent, saya mode pesawat, saya matikan, saya masukkan tas. Gak bakalan bunyi, gak bakalan apa. Hanya dalam waktu sekian jam. Misalnya pas Jumatan. Itu mungkin bisa. Tapi kalau pikiran kan nempel terus. Itu butuh berlatih. Nah, sahabat berhasil di situ. Sahabat itu berhasil. Jadi mengendalikan pikiran dari awal sebelum mulai sholat tak lepaskan dulu. Wis, ini saya nggak mau mikir-mikir yang lain, tak lepaskan. Makanya begitu dia mengawali sholat mengucapkan Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah dat yang paling besar dibandingkan segala sesuatu, sehingga urusan apapun yang ada di luar aku lepaskan. Saya mau fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa seperti itu, kata Ibnu Qayyim, barulah salatnya bisa menjadi qurratul ain, penyejuk batin dia, dan dia bisa merasakan nikmatnya salat. Nah, itu perlu pelatihan. Oleh karena itu, ada beberapa kondisi di mana Nabi SAW menyarankan agar diselesaikan dulu sebelum sholat dimulai. Pertama, berkaitan dengan masalah buang hajat. Orang itu kan terlalu mikir kalau urusan perutnya belum diselesaikan. Urusan perut itu baik yang sifatnya masuk ke dalam perut atau yang keluar dari perut. Dua-duanya itu bisa ganggu pikiran. Maka Rasulullah SAW menyarankan sebelum mulai sholat, urusan perut diberesin dulu. Urusan masuk ke dalam perut, kalau Anda lapar, kemudian ada makanan dan siap dihidangkan, kata beliau apa? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Selesaikan hajat kamu dulu, silahkan makan, baru sholat. Urusan perut, bagian keluar. Kalau pengen buang hajat, kemudian datang waktu sholat, diapain? Apa Pak? Selesaikan dulu buang hajatnya baru sholat. Sampai beliau mengatakan, La salata bi khadratit ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat sambil menahan keinginan untuk buang hajat. Karena ini bisa ganggu pikiran. Nabi SAW kenapa tidak menyebutkan yang lain Pak? Karena dua ini yang paling sering. Tapi bukan berarti pikiran yang lain tidak lebih berbahaya. Bisa jadi yang di luar lebih berbahaya. Mungkin punya urusan A, punya urusan B, punya urusan C. Cuman kan beliau tidak sebutkan satu-satu. Beliau sebutkan ini dua contoh di mana sering ganggu pikiran hamba sebelum sholat. Karena itu jamaah, kalau sekiranya Anda melakukan tindakan tertentu sebelum sholat, yang itu berbahaya, jika kemudian ditinggalkan, kemudian dibawa sholat malah jadi bahan pikiran, selesaikan dulu. Baru kemudian setelah itu sholat. Misal ya, Anda masuk masjid untuk sholat, begitu selesai tahiyatul masjid, lupa kunci motor di mana. Gerayangi saku-sakunya, kok nggak ada. Dicari kanan kirinya, kok nggak ada. Maka dia kepikiran apa? Jangan-jangan masih nempel di motor. Baik, waktu iqamah tinggal misalnya 5 detik atau 10 detik, belum iqamah, tinggal 10 detik. Sementara motor Anda di parkiran. Kira-kira Anda milih mana? Keluar ke parkiran atau ikut sholat? Yang mana Pak?
Anda keluar ke parkiran. Sudah? Pastikan Anda dalam posisi aman sehingga ketika nanti sholat nggak kepikiran. Lakukan itu semuanya dalam aktivitas yang ganggu dalam sholat kita. Kepikiran, misalnya kepikiran KTP, kepikiran SIM, kepikiran apa. Beresin dulu, baru menghadap sholat. Agar tidak mengganggu ketika sholat. Karena kalau kemudian pikiran itu kita bawa, selamanya kita nggak bisa khusyuk. Sebab kuncinya ada di sini. Anda sudah belajar tentang teori khusyuk dalam buku tafsir sholat. Sudah khatam. Tapi belum bisa membuat suasana melepaskan pikiran walaupun hanya 10 menit. Sudah, mungkin selamanya kita nggak bisa khusyuk. Nah, sahabat berhasil di situ. Itu butuh latihan. Latihan yang pertama, ngeberesin dulu urusan perut agar ketika sholat sudah nggak kepikiran. Pak, ini mau qomat tapi pengen ngentut. Pilih mana? Ngentut dulu atau sholat dulu? Tapi kalau ngentut nanti sayang ya Pak. Kalau qomat nanti saya harus wudhu, sementara di tempat wudhu antri. Biasanya kita milih apa? Nah, tahan. Kita milih tahan. Boleh nggak Pak milih nahan? Boleh. Mungkin Anda bisa nahan, kemudian nuansa itu hilang. Tapi nanti di tengah sholat muncul lagi Pak. Tahan lagi, timbul tenggelam seperti itu. Yaitu resikonya. Tapi andai kan Anda lepaskan dari awal, kemudian Anda keluar, wes tak ngentut no. Begitu sampai tempat wudhu kok metu-metu. Terus ditunggu ya, nyuwun sewu ya, kalau ngeden saiki ngeten ya. Dengan harapan agar itu bisa kosong udaranya. Silahkan itu dilakukan dalam rangka untuk membersihkan nuansa. Jadi kita nggak keganggu dengan urusan itu sebelum sholat. Dan masih banyak hal yang lainnya. Termasuk urusan sandal, termasuk urusan apa dan seterusnya. Tapi Pak, saya tawakal kepada Allah. Betul tawakal, cuman batinmu masih terikat dengan itu. Berarti sebenarnya kau belum maksimal tawakalnya. Tawakal itu ketika kau lepaskan 100%. Mungkin Anda bisa sebut diri Anda tawakal. Tapi kalau ngaku tawakal, wah nanti jangan-jangan sandalku hilang. Udahlah tawakal kepada Allah. Tapi kepikiran terus, berarti sudah tawakal belum? Belum. Itu kepeksa. Sehingga misalnya sudah mendung ya. Nampaknya mau turun hujan. Sandal Anda kalau kena air, wah nanti nggak nyaman dipakai. Tapi tadi posisinya kayaknya bisa kehujanan. Udah, sebelum mulai sholat siapin dulu. Coba sandalnya diamankan dulu. Taruh di tempat yang kira-kira tidak kehujanan. Jadinya waktu sholat tidak kepikiran. Dan demikian seterusnya. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita bisa lebih fokus. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah mengajari batin untuk mikir isi sholat. Nah, bagian inilah yang dibahas dalam buku tafsir sholat. Mikir isi sholat. Isi sholat itu apa sih Pak? Ada gerakan, ada bacaan. Ada gerakan, ada bacaan. Lalu bagaimana caranya kita mikir isi sholat yang bentuknya gerakan dan bacaan itu? Pertama, untuk mikir yang bentuknya gerakan adalah dia berpikir bagaimana cara bergerak yang sesuai sunnah ketika sholat. Sehingga saat dia sholat, bagaimana cara dia sedekap, bagaimana cara dia ngangkat tangan, bagaimana cara dia rukuk. Mikir-mikir seperti itu berarti dia mikir gerakan dalam sholat. Dan kunci untuk bisa berpikir seperti ini adalah belajar sunnah-sunnah Nabi SAW ketika sholat. Bagaimana cara Nabi SAW angkat tangan? Bagaimana cara beliau bersedekap? Bagaimana cara beliau rukuk yang benar? Ketika Anda belajar sehingga punya data yang lengkap berkaitan bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat, insya Allah lebih bisa mikir gerakan sholat. Sehingga dia berpikir gimana cara bergerak yang sesuai sunnah. Kadang ada sebagian jamaah ya, yang dia sholat
di samping tokoh masyarakat, misalnya di samping kiai atau di samping gurunya atau di samping ustadznya, dia kepikiran nggak gimana cara sholat orang sebelahnya? Mungkin kepikiran, loh ustadz kok sholatnya kayak gitu ya, kok beda sama saya, sedekapnya kok kayak gitu, kok beda sama saya, oh tasyahudnya kayak gini, beda sama saya. Bisa jadi yang bersangkutan menyesuaikan, karena menurut dia sholatnya gurunya lebih bagus daripada sholat dia. Padahal waktu itu gurunya sedang sakit kakinya. Loh, katanya iftirash, kok boleh tawarruk? Nah, melu-melu tawarruk. Nah, gak ngerti ini gurunya lagi sakit kakinya. Baik, karena dia nggak tahu latar belakangnya. Sehingga kadang sampai itu membuat pikiran orang. Beda itu membuat pikiran. Saya pernah sholat di waktu itu di Masjid Nabawi ya, di samping Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Selesai kajian habis maghrib, isya, terus sholat kan. Nah kemudian selesai sholat, kok pas jejer saya, yang Syekh tadi barusan ngisi kajiannya, jejer mungkin selisih satu. Jadi kurang lebih tahu bagaimana gerakan beliau naik turunnya pada waktu sholat di sampingnya. Dan memang mempengaruhi pikiran jadi. Sehingga ketika itu sambil menyimak, mata ini menyimak gimana cara beliau sholat. Itu contoh bagaimana orang kepikiran dalam melakukan gerakan sholat. Insya Allah ini termasuk di antara fokus terhadap gerakan. Karena prinsipnya adalah bagaimana cara dia sholat sesuai sunnah. Baik. Dulu sebelum saya kenal belajar agama dengan maksimal, saya sering main ke Maskam UGM, ya, Masjid Kampus UGM. Dan di situ kan ada banyak beberapa tokoh nasional yang ngisi kajian. Saya masih ingat waktu itu sempat sholat di samping, karena beliau pemateri, kalau nggak salah mantan Menteri Ekonomi atau berapa. Tapi dulu ya, sebelum reformasi. Kemudian saya sholat di samping beliau. Ya kepikiran juga bagaimana ngelihat beliau sholat dan seterusnya. Karena kan kita akan berusaha untuk niru orang yang kita anggap dia lebih berilmu, lebih senior dalam masalah agama dan seterusnya. Walaupun kita nggak tahu bagaimana cara dia, apakah sudah benar atau belum. Itu dulu, sebelum kita mengenal bagaimana sunnah-sunnah dalam sholat. Baik. Jadi mikir fisik sholat, caranya gimana tadi? Pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW terkait gerakan sholat, agar kita bisa melakukan gerakan sesuai sunnah. Agar kita bisa melakukan gerakan sesuai sunnah. Dan itu akan membuat pikiran kita jadi lebih fokus ketika sholat. Yang kedua, memikirkan bacaan sholat. Mungkin bagian ini yang lebih berat. Karena keterbatasan kita dalam memahami bahasa Arab. Namun saya sarankan, di buku tafsir sholat yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari, itu sifatnya hanya menyebutkan sebagian. Sehingga kalau bisa di bagian itu Anda pelajari. Misalnya apa Pak? Renungan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan nggak mungkin geser Pak ya. Anda pasti ketika sholat akan menjumpai surat Al-Fatihah. Itu pasti. Nah maka sudah menjadi keharusan saya harus paham tafsir Al-Fatihah. Kadang sebagian masyarakat disuruh belajar tafsir, ya sudah ngerti pas kajian, begitu keluar dilepas ilmu itu. Ilmunya dilepas. Paham Pak ilmu dilepas Pak? Ilmu dilepas itu nggak diingat-ingat. Ada orang yang dia belajar tapi ilmunya tidak dilepas, tapi diingat-ingat. Ojo sampai lali, ojo sampai lali. Contohnya apa? Kalau ada siswa mau ujian, dia belajar semalam gitu ya, ujiannya jam 10. Target dia adalah apa yang sudah dia hafal, jangan sampai jam 10 sampai jam 11 hilang.
Makanya selesai dihafalkan semalam, ujian sesi 1 jam 8 sampai jam 9. Sudah? Kemudian jam 9 sampai jam 10 istirahat. Nanti masuk jam 10. Ngulang lagi nggak? Belajar lagi nggak gitu? Belajar lagi. Karena dia tidak ingin ilmu yang dia pelajari lepas. Begitu selesai ujian, plong nggak Pak? Plong? Plong itu Anda melepas ilmu. Rampung ujian, plong rasanya. Itu sama dengan melepas ilmu. Jadi Anda sudah nggak mikir, ini mau melekat, mau nggak melekat, terserah. Itulah proses Anda melepas ilmu. Paham ya? Jadi ada batin ini bisa ngikat, bisa ngelepas. Sama dengan tangan. Tangan ini bisa menggenggam, bisa ngelepas. Sebelum Anda ujian, Anda seperti dikasih beban. Tas kanan di tas kiri dan tas kiri Anda bawa dengan tangan kanan dan tangan kiri. Ini diangkat bareng-bareng, jangan sampai lepas. Karena kalau lepas nanti nggak bisa ngerjain ujian. Di tas ini Anda punya bekal yang nanti dipakai untuk ngisi ujian. Sudah? Begitu selesai ujian, ini Anda lepas. Maka begitu dilepas, setahap demi setahap ilmu yang kita pelajari itu hilang. Kajian juga seperti itu. Kajian tanpa ujian, seperti kajian umum yang Anda ikuti. Ini kan kajian tanpa ujian ya. Anda mungkin ketika sedang berada di forum seperti ini, ngerti. Ada kalimat tertentu, dicatat. Nasihat-nasihat penting, dicatat. Sudah? Keluar masjid, plong, dilepas. Sudah. Nah, ketika dilepas itu, setahap demi setahap, apa yang kita pelajari hilang. Kata sebagian ahli psikologi, ketika kita mendengarkan sebuah ceramah, maksimal yang bisa kita serap tanpa catatan itu hanya 15 menit. Jadi kalau 1 jam hanya seperempatnya. Udah? Dari bukan 15 menitnya, 15%. 15%. Dari 15% itu setiap hari bisa hilang 3 sampai 5%. Sehingga kalau kajian pekanan dapat 15%, pekan depan hilang 100%. Itu kalau tanpa catatan. Anda ngikuti forum kajian fokus gitu, hanya kurang lebih 15% yang bisa ditangkap. Udah? Sehingga 15% itu Anda bisa ngulang. Bisa menyampaikan tanpa catatan. Tapi nanti ketika otak ini tidak mengikat, lepas secara bertahap, hilang. Terus ngaji lagi, ganti 15% yang baru. Bertahap hilang, ganti lagi. Terus seperti itu. Makanya ya kayak gini terus. Lagi wis ngaji suwe, nggih. Sudah lama ikut, tapi kenapa kok nggak upgrade? Karena kita seperti melepas ilmu. Pada waktu di masjid kita pegang, begitu keluar masjid ini kita lepas. Ya setahap demi setahap akan terjadi peluruhan ilmu tersebut kemudian hilang. Baik, Anda sudah belajar tentang renungan Al-Fatihah pada saat mempelajari buku tafsir salat. Sudah? Kapan itu Pak? Yo mungkin sudah lama kan itu bagian awal dari buku tafsir salat. Nah, ketika itu tidak diulang, ketika itu tidak dipegangi, akan terjadi peluruhan, terus hilang. Makanya Al-Fatihahnya jadi nggak bisa direnungkan karena kita sudah melepaskan ilmunya. Sehingga mungkin saya minta kepada Bapak Ibu, Anda ulang, Anda buka lagi, Anda baca lagi. Agar ilmu itu melekat. Nah, kalau sudah terlalu sering diulang, maka akan lebih nancap. Saya dapat cerita ada salah seorang dosen di UGM, beliau dosen ilmu komputer. Ada di Fakultas MIPA. Namanya Pak, singkatannya Pak A. Kadir. Mungkin Abdul Qadir atau siapa. Tapi beliau dosen senior. Jadi beliau ini dikenal kalau mendapatkan buku baru dan tertarik untuk mempelajarinya, maka beliau buat tulisan yang semisal. Jadi buku itu dipelajari, terus beliau nulis
dari hasil beliau belajar buku ini. Terus seperti itu, sehingga karyanya Pak Akadir ini cukup banyak. Baik dalam bidang ilmu komputer, bahkan beliau juga nulis buku berkaitan dengan masalah hidroponik. Jadi nggak nyambung ya. Karena beliau ketika di masa pensiun katanya, itu senang dengan hidroponik, terus belajar buku-buku hidroponik. Mungkin koleksi juga majalah Trubus atau apa itu, terus ditulis ulang, jadilah buku hidroponik. Padahal basicnya itu ilmu komputer. Nah, saya mencoba untuk niru beliau. Meskipun beliau di ilmu umum, saya nyoba niru beliau. Kalau pengen belajar sesuatu, tulis buku. Sehingga pengen belajar tentang fikih muamalah. Dulu waktu pertama kali dapat beberapa diktat dari masyayikh, ya, seperti Syekh Dr. Yusuf Subaili, kemudian Utsman Asy-Syabir, dan buku-buku yang lain. Saya cuma punya PDF, saya nggak punya versi cetak. Dari hasil membaca itu, saya berpikir, ini kalau diterjemahkan, mungkin orang Indonesia nggak paham. Tapi kalau dari apa yang kita pahami, kita kemudian tuangkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, mungkin paham. Alhamdulillah, jadilah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan itu belajar fikih muamalah dari nol. Ketika ingin belajar ilmu waris, saya dapat bukunya tipis ya, dari Pondok Pesantren Bin Bas. Waktu itu saya ngajar matematika, kemudian saya ngajari pecahan anak-anak. Terus mereka bilang, ya seperti ini yang kita gunakan dalam pelajaran ilmu waris. Terus saya minta, boleh nggak saya pinjam bukunya? Saya dipinjemi, terus saya beli sendiri. Itu pun fotokopian ya. Karena yang asli nggak ada. Ketika saya mempelajari buku itu, saya pingin ini kalau diterjemahkan mungkin sulit dipahami. Maka bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia bisa ngerti tentang warisan tapi versi yang baru. Jadilah buku pengantar ilmu waris. Itu baru coba-coba Pak ya. Jadi belajar sesuatu sambil ditulis. Nanti kalau Anda pengen seperti itu silahkan. Baik. Selanjutnya, yang Anda pelajari tadi, kalau pengen diikat biar nggak lepas, ada dua cara. Satu, ditulis ulang. Dua, diulang-ulang. Nah, kalau diulang-ulang berarti tidak boleh cuma sekali. Hari ini sudah baca, sudah selesai kajian, besok dibuka lagi, dibaca lagi, terus seperti itu. Agar ilmu yang sudah didapatkan tetap terikat. Sehingga teori dalam buku tafsir salat tidak lepas walaupun sudah khatam. Insya Allah sanggup ya. Jadi tugas Bapak Ibu hanya ya menangkap ilmu dan mempertahankan bagian yang mau kita pikirkan dalam salat. Seperti apa renungan Al-Fatihah. Di buku tafsir salat ada, dan itu enggak tebel, cuman beberapa halaman. Bagaimana renungan ketika doa ruku, ketika doa i'tidal, ketika doa sujud. Anda pahami betul, diulang lagi biar nanti pikiran bisa diajak untuk fokus saya mikir bacaan-bacaan dalam salat. Sehingga mikir Fatihahnya masih bisa dilakukan, mikir bacaan ruku ngerti. Jangan sampai ketika ruku, iya aku lali ya, maknanya apa? Wengenane wis tak pelajari tapi lali. Nah, ya wis. Waktu i'tidal, iya kemarin sudah saya pelajari tapi aku lali maknane nopo. Sujud juga seperti itu. Ya sudah. Karena cuma dipelajari sekali. Baik. Saya juga nyarankan ya, kalau Anda punya beberapa buku dan hobi membaca misalnya yang berbahasa Indonesia, jangan cuma buku dibuka dibaca, jangan Pak. Sediakan satu kertas asisten. Jadi sambil baca, nemukan apa yang kira-kira bermanfaat, bernilai, pindahkan ke kertas asisten, buku asisten. Dari situlah Anda betul-betul memindahkan ilmu dari buku pertama ke buku kedua. Karena ilmu melekat dengan tulisan, ilmu melekat dengan murojaah. Kalau dua ini tidak dilakukan, walaupun puluhan tahun belajar, gak ada perkembangan. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Selanjutnya di sisa waktu kita bisa berdiskusi tentang masalah sholat. Kami persilahkan bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, salah satu yang mempengaruhi rasa khusyuk kita yaitu adalah rasa was-was. Yang saya tanyakan, ketika seseorang sedang safar dan memiliki luka yang mengeluarkan najis, semisal bisul, nanah atau darah, atau yang mempunyai sakit anyang-anyangan, keluar air kencing, atau mungkin seorang mengalami sakit wasir yang ketika safar itu, mohon maaf, sedikit mengeluarkan sisa-sisa kotoran ketika melaksanakan sholat, dan ketika sudah menahannya tapi tetap keluar, dan itu di luar batas kemampuan kita. Dan apabila kita sedang safar itu tidak membawa baju ganti, dan baju yang kita kenakan atau celana yang kita kenakan itu terkena najis, dan itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Apakah sholat kita sah ataupun kita harus mengganti pakaian kita, dan kalaupun kita mengganti pakaian kita berkali-kali mungkin akan terkena juga karena masih mengeluarkan najis ketika proses sholat itu. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah sholat kita sah? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berikan rincian berkaitan dengan masalah darah terlebih dahulu. Darah itu ada dua. Ada darah yang mengalir yang disebut dengan ad-dam al-masfuh. Ad-dam al-masfuh. Apa definisi damul masfuh? Darah al-masfuh adalah darah yang keluar dari makhluk yang hidup. Darah yang keluar dari makhluk yang masih hidup. Sehingga kalau misalnya kita melukai atau badan kita terluka terus keluar darah, itu namanya ad-dam al-masfuh. Kemudian contoh yang lain, saat Anda menyembelih lalu keluar darah banyak, itu namanya dam al-masfuh. Kan sudah disembelih, Pak. Nah, pada saat sudah disembelih kan dia belum mati. Dia masih tegang-tegang, masih kecil-kecil, sampai akhirnya kambing atau sapi yang kita sembelih mati. Nah, saat dia belum mati, dia masih banyak bergerak, kemudian keluar darah, itu disebut dengan apa? Ad-dam al-masfuh. Nah, yang kedua, ad-dam al-jamid, darah yang beku. Darah yang beku adalah darah yang tertinggal di dalam badan setelah organ itu mati. Kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing, apakah semua darah di organ sapi itu keluar? Tidak, masih banyak darah yang tersimpan di dalam. Sehingga di dalam daging itu kan ada banyak pembuluh-pembuluh darah. Di urat itu ada banyak pembuluh-pembuluh darah. Enggak semuanya keluar, makanya warnanya masih merah. Perlu enggak, Pak, kemudian diurut biar keluar semua? Begitu selesai nyembelih sapi, ditanting gitu ya, jungkir, terus diurut, sapi dipejeti biar darahnya keluar semua. Apapun usaha kamu tidak akan mungkin bisa berhasil. Tetap akan ada darah yang nempel di dalam badan sapi ini. Nah, itu disebut dengan dam al-jamid. Nah, untuk darah yang al-jamid, yang beku di dalam daging, beku di
di dalam badan, termasuk di bagian jantung, kadang sampai ada darah yang nempel, itu statusnya suci dan bahkan halal dikonsumsi. Karena nggak mungkin bisa dihindari. Daging merah itu pasti di situ ada unsur darahnya. Kalau mau dibersihkan berarti dicacah tipis-tipis, kemudian diurut-urut, nah itu mungkin baru bersih. Ya kan nggak mungkin. Orang godok daging bisa jadi utuh. Satu kotak begini, 1 kilo digodok bareng. Sehingga darah yang ada di dalam itu sekaligus matang bersama dengan urat-urat daging yang ada. Dan itu halal dimakan. Baik. Kemudian yang kedua, tentang rincian dam al-masfuh. Mengenai darah yang al-masfuh yang keluar tadi, ulama membagi menjadi 3. Pertama, suci. Kedua, najis tidak bisa ditoleransi. Ketiga, najis dan bisa ditoleransi. Saya ulang ya. Untuk darah al-masfuh, darah yang keluar dalam posisi makhluknya masih hidup, dibagi menjadi 3. Suci, yang kedua najis tapi tidak bisa ditoleransi, yang ketiga najis dan bisa ditoleransi. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Sekarang untuk jenis yang pertama, darah yang keluar yang statusnya suci. Para ulama mengatakan semua darah serangga suci. Atau dengan bahasa lain, semua darah binatang yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah, statusnya suci. Yang diistilahkan dengan nafsun sa'ilah. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan nafsun sa'ilah. Ma lahu nafsun sa'ilah wa ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Ada binatang yang punya sistem transportasi darah merah dan ada binatang yang tidak punya sistem transportasi darah merah. Binatang yang punya sistem transportasi darah merah, kalau darahnya keluar disebut dengan ad-dam al-masfuh. Yang tidak punya sistem transportasi darah merah, statusnya suci. Contohnya serangga, bekecot, kemudian semua jenis moluska, semua jenis hewan moluska, ya. Ini tidak punya sistem transportasi darah merah. Sehingga ada orang yang terkena lendirnya bekecot. Itu suci atau najis? Suci. Karena ini bukan darah merah yang statusnya dam al-masfuh. Insya Allah paham ya? Contoh yang lain, nyamuk misalnya. Nyamuk. Kemudian saat dia gigit, kita ceples, mati. Ada darahnya. Itu dihukumi oleh para ulama seperti darah serangga. Karena dia sudah masuk ke dalam organ nyamuk. Maka darah seperti ini suci. Nah, turunannya adalah bangkainya suci, kotorannya suci. Bangkainya suci, kotorannya suci. Sehingga apa hukum kotoran serangga? Suci. Apa hukum bangkai serangga? Suci. Bangkai serangga suci. Nemu bangkai lalat, bangkai nyamuk, bangkai apa yang nempel di badan itu semuanya suci. Baik, apa Pak dalilnya kalau itu suci? Dalilnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat yang nyemplung di wadah kalian, maka sarannya gimana? Falyaghmishu, celupin. Kemudian liyatrah, silahkan buang. Setelah itu silahkan kalau mau diminum. Kalau mau diminum. Sudah? Andaikan bangkai lalat itu najis, seharusnya kalau ini kecemplungan lalat, kemudian dia nggak bisa berenang lalu mati, berarti harusnya gimana? Buang. Tapi ini nggak, suruh nyelupin. Udah bangkai suruh nyelupin. Kan berarti kena najis semuanya. Andaikan najis. Maka ketika beliau nyuruh nyelupin,
menunjukkan kalau status bangkai ini tidak najis. Sehingga semua bangkai serangga, kotoran serangga, darahnya serangga tidak ada yang najis. Batasnya apa tadi? Laisa lahu nafsun sa'ilah. Dia tidak punya sistem transportasi darah merah. Baik. Selanjutnya, ada najis yang la yu'fa an syai'in minhu. Ada najis darah yang tidak ditoleransi, yaitu darah yang keluar dari makhluk bernyawa dalam jumlah banyak. Seperti tadi nyembelih kemudian nyemprot darah, atau misalnya Anda terkena darah binatang, ya. Kemudian juga termasuk darah haid, darah nifas. Nah, seperti ini najis yang tidak ditoleransi. Baik. Yang jadi pertanyaan, darah luka manusia apakah masuk di sini, Pak? Ulama beda pendapat. Jumhur mengatakan masuk. Darah luka manusia masuk di sini. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dan lebih kuat tidak najis. Apa dalilnya? Orang yang mati syahid itu dikuburkan tanpa dimandikan. Disolati enggak? Disolati. Jadi yang mati syahid itu tidak dimandikan, tapi dia dikafani, disolati. Baik. Sehingga dia karena tidak dimandikan, berarti kan lumuran darah ada di mana? Badannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafni syuhada fi dimaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang yang mati syahid dimakamkan bersama dengan darah mereka. Dan seorang yang mati syahid dikuburkan bersama darahnya. Jika itu najis, seharusnya gimana? Bersihkan. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang mati syahid, maka najisnya dibersihkan. Tapi ketika itu diperintahkan untuk dimakamkan bersama dengan darahnya, wallahu alam, ini salah satu isyarat bahwasanya darah ini tidak najis. Dan namanya sahabat, Pak, enggak ada, Pak, badannya yang mulus seperti jenengan itu enggak ada. Badan yang mulus seperti kita ini, Pak, yang mungkin enggak pernah ada bekas-bekas luka, ini sahabiat. Sehingga kualitas kita ya mungkin kualitas sahabiat, sahabat-sahabat wanita. Kalau sahabat lelaki, mungkin namanya badan itu penuh dengan keloid, Pak. Penuh dengan keloid, bekas-bekas luka, tusukan di sini, mungkin goretan di sini, mungkin goretan di sini, penuh dengan keloid. Saking seringnya terkena senjata. Sebab yang namanya jihad ketika itu kan pilihannya dua. Kalau enggak mati, pulang cacat. Jadi sahabat yang kadang tangannya hilang satu, jarinya hilang satu, kemudian badannya penuh dengan goresan, pedang, itu biasa. Khalid bin Walid itu kan penuh dengan bekas luka ketika jihad. Dan beliau berharap bisa mati di medan jihad, tapi matinya diranjang. Sehingga itu membuat beliau sedih. Harapan besar biar mati di medan jihad, padahal berkali-kali, puluhan kali beliau berjihad, tapi matinya di mana? Diranjang. Ya, Anda bisa bayangkan namanya orang bermain pedang, bermain senjata, pasti dia akan kena efeknya. Tapi Masya Allah, mereka sholat dalam posisi seperti itu. Itu kan gak kemudian langsung sembuh. Butuh waktu yang panjang baru jadi keloid. Padahal jihad mereka itu rapat. Tahun ini jihad, tahun depan sudah jihad lagi, tahun depan sudah jihad lagi. Di tengah-tengah ini juga mungkin masih ada jihad. Rapat sekali kegiatan-kegiatan jihad di masa Rasulullah SAW. Karena fase perjuangan itu butuh pengorbanan yang lebih besar. Begitu nuansa lebih aman seperti kita. Alhamdulillah kita bisa hidup tanpa harus mengeluarkan senjata dan seterusnya. Tinggal fokus untuk beribadah dan jihadnya jihad ilmu. Baik. Sehingga wallahu ta'ala alam, untuk najis seperti nanah dan luka, pendapat yang lebih kuat
tidak, atau untuk status darah nanah dan luka statusnya tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, bagaimana kalau yang mengalami beser yang disebut oleh para ulama dengan salisul baul? Orang yang mengalami beser, gampang keluar. Watu metu, nggih. Wahing apa meneh tambah metu. Jangankan demikian, gerakan rukuk saja kadang keluar. Rukuk keluar, iktidal, sujud metu meneh. Setiap ada gerakan sedikit sudah keluar. Klepnya rusak. Ya. Orang ini klepnya rusak. Baik, dia punya masalah dari si urologi. Terus gimana Pak kayak gini Pak? Kewajiban dia hanya cukup bersuci sebelum sholat, bersihkan najisnya sebelum sholat, sudah. Setelah itu dia sholat, di tengah sholat kalau keluar nggak diperhitungkan. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Berarti nanti Pak setiap kali sebelum sholat dia harus mengulang seperti itu. Iya. Kecuali kalau dia mau melakukan jamak suri. Jamak suri itu artinya kamuflase. Suri itu kan artinya gambar ya. Suri artinya seperti jamak, tapi hakikatnya tidak jamak. Salat duhur diakhirkan, salat asar diawalkan. Dia bersuci sebelum duhur, udah. Lalu menggunakan diapers, kalau mau pakai diapers. Selesai sholat duhur, tunggu sebentar, adzan asar, langsung sholat asar. Udah? Sehingga dia bisa mendapatkan 2 kali sholat untuk sekali bersuci. Dia bisa mendapatkan 2 kali sholat untuk sekali bersuci. Ini solusi bagi mereka yang punya kendala ekskresi. Misalnya gampang keluar kotoran, nggak sadar, atau berada di atas ranjang sedang sakit. Pak, gimana Pak ya? Kita repot sekali Pak ya, harus menghindari najis berkali-kali. Sehingga masa diapers 5 kali sehari Pak, tekor Pak. Masya Allah. Baik, kalau demikian Anda merasa keberatan, caranya begini, lakukan jamak suri. Duhur diakhirkan, asar diawalkan, bersucinya sebelum sholat duhur, nanti dapat sholat duhur, beres, masuk asar, sudah. Berarti nanti bersuci yang kedua, maghrib sama isya. Wallahu a'lam. Apakah doa-doa yang diminta dalam sujud atau sebelum salam diucapkan dengan lisan atau dalam hati? Apakah boleh dibaca ketika sholat wajib? Barakallahu fiik. Yang namanya doa itu diucapkan. Jadi kata zikir, qiraah, doa itu semuanya dilisankan. Sehingga kalau ada orang yang baca Quran tapi modelnya sistem scanning gitu ya, seperti ini ya, terus cuman baca gini balik, gini balik. Ini kan nyeken Quran. Kayak orang baca buku. Baca sistem scanning seperti ini ya tidak dapat pahala. Dia cuma baca begini, ya nggak dapat pahala. Pahala 1 huruf 10 pahala itu jika terucap hurufnya. Terucap ro, terucap kha, terucap fa, terucap hurufnya. Jadilah kata yang dia baca. Misalnya dia membaca Dzalikal kitabu la raiba fih. Terucap huruf za, huruf lam, huruf kaf, terucap. Barulah ada nilai pahalanya. Ketika sholat, sebelum tasyahud, bolehkah ketika sholat wajib? Justru teks hadisnya untuk sholat wajib. Nabi SAW menyebutkan doa yang mustajab, kata beliau, wa fi kulli duburis salatil maktubah, dan di bagian ujung dari sholat maktubah, sholat wajib. Sehingga kalau bisa ketika sholat wajib, tasyahud akhir, imam belum salam, Anda doa. Itulah salah satu di antara tempat yang mustajab untuk berdoa. Saya seorang karyawan dan mendapat rumah dinas. Lalu saya menyewakan salah satu kamar
dan buat toko. Apakah halal atau haram hasil sewa dan toko saya karena ada aturan perusahaan yang melarang berdagang di lingkungan perusahaan dan menyewakan rumah dinas? Ini pertanyaan sudah mencantumkan kunci jawaban. Ya. Karena sudah telanjur, jadi jawabannya Anda sudah tahu ya. Kalau ini apa? Haram. Hukumnya haram. Anda menyewakan rumah itu hukumnya hasilnya haram. Nah, sekarang kita bicara solusi setelah terlanjur menyewakan. Kan sudah dapat duit tuh. Karena sudah terlanjur, maka kewajiban Anda adalah menyerahkan hasil sewa tadi ke perusahaan. Nah, urusannya jadi lebih panjang. Gimana Pak caranya? Gak mungkin saya tiba-tiba transfer, nanti malah dicurigai ada apa gitu. Urusannya jadi lebih panjang. Kalau sekiranya nggak mungkin sama sekali, berarti bisa nggak Anda salurkan misalnya untuk fasilitas milik perusahaan. Misal perusahaan butuh apa sih? Oh ya kayaknya di kantor itu butuh printer. Anda berikan printer, udah taruh di kantor. Udah taruh aja di kantor. Nanti boleh dipakai oleh siapapun. Oh kayaknya di kantor butuh alat ini, butuh alat ini. Anda belikan itu. Sehingga dia menjadi aset kantor. Makanya teman-teman ASN ya. Kadang kan mereka itu berpikir seperti ini. Pak, terkadang ada dana taktis yang tidak disebutkan dalam anggaran. Terus, ya makanya kadang ada sisa perjalanan dinas, kemudian apalagi misalnya sisa anggaran kemarin dan seterusnya. Nah itu kita pakai untuk dana taktis tadi. Jadi laporannya A tapi realitanya B, berbeda antara laporan dengan realita. Ketika berbeda pasti ada uang beda kan gitu ya. Ketika beda kan pasti ada apa? Sisa uang. Baik, kadang saya sarankan kepada ASN, Anda itu sudah bekerja mengabdi kepada negara selama berapa lama? Sekian puluh tahun. Baik. Berarti Anda sudah mendapat manfaat dari negara berapa lama? Sekian puluh tahun. Kan digaji terus sama negara. Bisa enggak Anda wakaf untuk negara? Gimana wakaf untuk negara? Wakaf untuk negara misalnya nyumbang kertas untuk negara, nyumbang printer untuk negara. Jadi membelikan sesuatu untuk negara. Sehingga nggak perlu berpikir untuk memikirkan dana taktis, ngambil dengan cara manipulasi. Marakno dosa, Pak. Sudahlah teman-teman yang ada di kantor, ini kantor butuh printer. Ya udah carikan aja dana taktis yang lain. Buat manipulasi. La haula wala quwata illa billah. Sudahlah urunan aja, kantor-kantor nih, urunan. Berapa sih harga printer? 2 juta. Ada berapa orang? 10 orang, 200-an ribu jadi printer. Wakaf dari karyawan untuk negara. ASN kan sudah lama dapat manfaat dari negara. Sesekali wakaf seperti itu. Dengan demikian dia tidak perlu berpikir manipulasi data yang justru itu akan menimbulkan dosa bagi kegiatan dia dalam bekerja. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Ada yang mau ditambahkan? Nah, silahkan. Langsung saja boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa terlimpahkan dari Allah Ta'ala pada Ustadz Ami dan keluarga beserta jemaah semuanya. Amin. Walakum bimithlin. Ustadz, tadi di awal disampaikan terkait ketika sholat itu merem Ustadz. Seperti merem? Itu. Iya, di awal tadi. Udah disinggung di situ. Nah, ketika sholat, apakah hal itu diperbolehkan merem terus menerus? Jika tidak diperbolehkan, apakah boleh merem gitu Ustaz? Karena hal itu barangkali bisa membantu untuk
kembali khusyuk dalam sholat, kembali untuk fokus dalam sholat, karena tidak semua masjid itu terkondisikan. Terkadang lebih banyak anak kecilnya daripada bapak-bapaknya di situ. Jadi hal ini bagaimana hukumnya Ustaz untuk merem dalam sholat tadi di awal sempat disinggung itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Merem dalam sholat hukum asalnya makruh. Dan ketika dibutuhkan maka diperbolehkan. Dibutuhkan misalnya ada sesuatu yang ganggu di depan kita. Anda sholat di rumah, karena sholat di rumah kadang mungkin istrinya lewat, kadang anaknya lewat, bukan di depannya, mungkin di samping, tapi kan kelihatan. Lalu kemudian Anda merem, karena mungkin melihat aurat, kemudian merem. Sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada banyak orang lewat, mungkin wanita lewat, ya. Lalu aneka wajah kelihatan. Wah, ini India. Oh, kok yang ini Pakistan. Oh, ini Mesir. Wah. Jadinya malah koleksi wajah. Karena seperti di Masjid Nabawi kan ada bagian belakang gitu ya, yang untuk bapak-bapak, bagi yang telat boleh sholat di situ. Depannya jalan, orang lalu lalang, tapi kan ada pembatasnya. Dia tidak lewat di depan Anda sholat, tapi kelihatan ketika Anda sholat. Nah, dalam situasi itu merem boleh, karena dia butuh untuk lebih fokus dalam sholatnya. Sebab mata ini pengganggu utama pikiran. Telinga juga demikian. Nah, telinga dibuat buntu nggak mungkin. Sehingga ada suara-suara yang ganggu, entah suara musik atau apa, itu akan kepikiran. Bisa jadi ketika Anda sholat, di sampingnya sedang ada walimah nikah. Lalu ada suara, "Dise aku hafal lagu iki." Kepikiran. Lirik lagunya dia merasa apa? Makanya yang seperti itu dihindari agar tidak ganggu ketika kita sholat. Butuh hanya cukup 10 menit saja. Sehingga merem dalam posisi dibutuhkan hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya silahkan. Bekerja di Bawi kelas. Terus bagaimana bila mempekerjakan seorang pembantu? Itu uang yang diberikan Iya. Bila ada famili dari mereka itu diberi uang atau suatu barang yang memang itu hasil dari kedua itu bagaimana hukumnya? Baik. Hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, ketika ada suami istri yang kerja di lembaga ribawi, lalu ada orang yang menjadi pembantu kerja di rumahnya, apakah gaji pembantu ini hukumnya halal atau haram? Ulama memberikan rincian yang pertama. Jadi ini berkaitan dengan interaksi dengan orang yang penghasilannya haram. Berinteraksi, bermuamalah dengan orang yang penghasilannya haram. Rincian yang pertama. Jika semua pendapatannya haram, misalnya dia tidak punya sumber penghasilan selain kerja di dunia riba, pendapatan yang lain nggak ada. Jumhur ulama melarang. Meskipun untuk posisi Syafi'iyah sifatnya memakruhkan, tidak sampai tingkatan haram. Malikiyah yang paling ketat, nggak boleh sama sekali, hukumnya haram. Dah, jika dia tidak punya sumber pendapatan yang lain. Meskipun ada juga yang membolehkan, dan yang membolehkan ini fatwanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau berdasar dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Ada orang yang dia pendapatannya riba, lalu ngasih hadiah kepada si A.
Kemudian si A ini tanya kepada Ibnu Mas'ud, boleh nggak hadiah itu saya terima? Kemudian kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kalimat ini ma'ruf. Lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak untuk menerima hadiah itu dan dosanya ditanggung oleh dia. Sehingga yang nanggung dosa siapa? Pelaku riba tadi. Sementara orang ini tidak nanggung dosa. Sehingga ini menjawab makanan yang dihadiahkan, gaji yang diterima oleh orang yang bekerja di tempat orang yang pendapatannya riba. Dia bukan bekerja riba, tapi kerja di tempat orang yang pendapatannya riba. Yang kedua, orang yang hartanya masih bercampur. Dia punya sumber pendapatan yang haram, di saat yang sama dia juga punya sumber pendapatan yang halal. Boleh nggak berinteraksi dengan orang ini? Kalau ini boleh. Kalau seperti ini boleh. Sehingga ketika dia masih punya sumber pendapatan yang halal dan bercampur antara halal haram, hukumnya boleh. Meskipun ada juga yang memberikan rincian, lihat dominan yang mana. Tapi yang lebih tepat, selama dia masih punya sumber pendapatan yang halal, alias hartanya yang bercampur, interaksi dengan orang seperti ini boleh. Baik jual beli, akad sewa, kerja di sana, maupun misalnya Anda diminta untuk jasa tertentu, diundang sama karyawan bank, suruh mejeti misalnya, atau suruh ngeresik-resik rumah, terus kita dibayar, dan dia punya sumber pendapatan yang lain, dia punya angkringan, ya, sehingga jadi sumber pendapatan yang lain, insya Allah halal untuk diterima. Wallahu a'lam. Baik, sampai jam berapa kita? Sampai yang angkat tangan turun semua. Selanjutnya silakan. Yang penguasa mikrofon ini. Terima kasih Ustaz. Tadi disampaikan bahwa di antara syarat untuk khusyuk yaitu persiapan sholat sebelumnya harus berwudu. Ini kasus yang saya alami sendiri. Ketika mau berwudu, itu sebelum berwudu itu tidak terasa buang angin Ustaz. Tetapi waktu berwudu di tengah-tengah kadang terasa. Kemudian selesai berwudu lagi, kemudian selesai wudu kentut lagi. Bahkan sampai terulang mungkin 3 kali. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda untuk buang angin. Baik. Kemudian itu terlalu sering atau sesekali? Sering seperti itu. Bahkan setiap berwudu seperti itu, Ustaz. Setiap berwudu seperti itu. Terus bahkan ketika sholat hampir salam itu juga terasa. Itu. Pertanyaannya, Ustaz, apa ada setan kentut, Ustaz? Mengganggu? Itu. Terus solusinya gimana, Ustaz? Terima kasih. Mungkin disebuli setan atau gimana, Pak? Baik. Jika itu terlalu sering, jadi dalam hal ini kita memberikan rincian ya. Pertama, kalau itu sifatnya sesekali, silakan dituruti. Sesekali itu misalnya karena mungkin Anda salah makan. Wah, tadi malam saya kokean pecel ya. Terus subuh-subuh kok pengen ngentut. Di tengah wudhu ada desakan, terus dilepas. Wudhu lagi ada desakan lagi. Itu mungkin salah apa? Makan. Karena kalau salah makan jadinya perutnya sering mules. Nah seperti ini silakan dilayani. Artinya selesaikan dulu urusan perut, baru kemudian menghadap untuk sholat. Yang kedua, kalau ini bukan karena faktor tadi, tapi sifatnya sering, hampir setiap mau wudhu pasti ada seperti itu, Pak. Baik. Nah yang kedua ini berarti was-was setan. Ini was-was. Sama seperti orang yang kena penyakit seperti ada yang netes. Ya. Pak, saya kok habis wudhu ketika mau masuk masjid seperti ada yang netes. Balik ke toilet, wah, diresiki sampai celananya basah. Ya. Kemudian dia wudhu, begitu balik seperti ada yang netes. Sampai dia itu nangis gara-gara terlalu sering
seperti ada yang netes. Itu solusinya gimana? Ini mungkin was-was. Nah, cara niteni was-was itu seperti ini. 1, Anda masih muda. 2, tidak punya riwayat penyakit urologi. Yang ketiga, itu hanya terjadi setiap mau sholat. Maka sarannya, coba Anda wudhu, selesai wudhu, futsal. Nah. Ada perasaan netes enggak? Enggak ya Pak. Nah, buktinya. Mau selesai wudhu, futsal aja enggak netes. Berarti aslinya apa? Was-was. Baik saya coba Pak. Dicoba ternyata. Selesai wudhu, futsal. Tahu kayaknya ada yang netes ya Pak. Karena Anda sudah mendengarkan ini. Betul itu. Jadi setelah dia tahu mendengarkan itu, berubah suasananya. Andaikan waktu itu dia nggak ngerti, terus wudhu futsal, kan nggak ada perasaan apapun, nggak netes. Begitu dia tahu ceramah ini, dia netes. Demikianlah setan, Pak. Maka kita harus lebih pintar daripada setan. Saya pernah kena penyakit was-was itu, dan saya salah satu korbannya. Sedihnya itu panjang kali, gak hilang-hilang. Karena bolak-balik ke toilet, bolak-balik ngecek dan seterusnya, penyakit netes. Alhamdulillah dari pengalaman itu jadi tahu kira-kira tipuannya ada di mana. Kemudian solusinya bagaimana. Dan bekas penyakit was-was itu sampai sekarang masih saya rasakan. Kadang seolah-olah seperti ada yang ngentut, seperti kentut. Tapi ini pasti was-was. Sehingga tidak digubris. Obat, ya, meskipun kentut beneran, tapi terlalu sering, ya. Terlalu sering. Obatnya 1, jangan digubris. Obatnya 1, jangan digubris. Jadi perasaan netes, kemudian selalu pengen ngentut setiap mau wudhu, itu ditahan, ya. Anda wudhu, kemudian setelah itu jangan digubris. Tapi Pak, masih tapi. Selama masih tapi berarti belum sembuh. Ya. Nah, kasusnya seperti, masih tanya lagi. Kuncinya cuma 1, nggak usah digubris, sembuh dah. Berarti gimana? Ya sudah nggak usah takon lagi. Kalau Anda sudah nggak tanya, berarti sudah sembuh. Ada salah satu mahasiswa di Jogja, itu sampai mau bunuh diri itu. Saya pengen mengakhiri hidup saya. Karena dia punya beban pikiran was-was, tapi masalah akidah. Jangan-jangan saya kafir, jangan-jangan saya kafir. Saya sampai menyatakan, Pak Ustaz, daripada saya bingung, ya Allah saya kafir, terus saya masuk Islam lagi, syahadat ulang. Gitu. Wah ini ngawur kalau kayak gini, kamu jangan ngomong kafir, itu was-was. Tapi, masih tapi. Itu dia sampai berkali-kali tanya, saya cuma bilang 1, selama kamu masih tanya berarti belum sembuh. Terus gimana? Jawaban ini setelah itu jangan tanya lagi. Kuncinya cuma 1 apa? Rasa digubris. Sembuh itu was-was. Jika waktu sholat awalnya mendengar saat baca surat, kemudian pikiran hilang, lalu datang lagi, lalu fokus lagi, kadang fokus kadang hilang. Apakah harus mengulang sholat? Tidak ya. Kalau mengulang sholat nanti masjid ini ngulang semua ya. Kita pasti akan mengalami seperti itu. Saya mengalaminya, imam juga mungkin mengalaminya ya. Sehingga kalau seperti ini harus ngulang sholat, mungkin kita akan tidak bisa sholat dengan sekali sholat, pasti akan berkali-kali. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.